Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran IPA. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yakni hari ini adalah materi terakhir kita di semester genap, yaitu tentang pergerakan bulan. Langsung saja. Oke, di situ kalian bisa melihat ilustrasi bagaimana pergerakan bulan itu. Nah, sebelum membahas lebih jauh pergerakan bulan itu apa saja dan bagaimana, oke, kita kembali ke bulan dulu. Bulan itu apa sih anak-anak? Ya, bulan itu merupakan satelit alami bumi, satu-satunya satelit yang dimiliki bumi, ya, satelit alami yang dimiliki bumi. Oke, bulan itu memiliki massa 1/8-nya massa bumi dan diameternya 1/6-nya diameter bumi. Jadi, bulan itu lebih kecil daripada bumi. Nah, bulan itu dia melakukan 3 gerakan sekaligus. Nah, jadi bulan itu bergerak dan dia melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, dia berputar pada porosnya. Di situ kalian bisa melihat ya, bahwa bulannya itu berputar-putar juga seperti bumi. Bumi juga berotasi, bulan juga berotasi. Nah, selanjutnya revolusi mengelilingi bumi. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa bulan ini dia mengitari bumi, ya. Selain itu, dia juga menemani bumi. Jadi mereka mengelilingi matahari bersama-sama. Nah, kalian bisa melihat ya. Jadi dia berputar-putar di bumi dan dia juga menemani bumi mengitari matahari. Nah, itu adalah bulan, pergerakan bulan. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira apa sih akibat dari pergerakan bulan ini? Yang pertama, akibat dari pergerakan bulan itu terbentuklah fase-fase bulan. Fase-fase bulan itu apa? Oke, seperti yang kalian bisa amati ketika langit di malam hari, itu kalian akan melihat berbagai bentuk bulan yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, itu diakibatkan karena bulan itu bergerak. Jadi contoh nyata bahwa bulan kita itu bergerak itu adalah kalian melihat bentuk bulan yang berbeda-beda di setiap harinya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah cahaya matahari. Jadi bulan itu dia bersinar. Kenapa? Karena dia bisa memantulkan cahaya matahari. Nah, ini adalah fase-fase bulan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu biasanya disebut dengan bulan purnama. Jadi yang tanggal 1 itu adalah bulan baru, jadi dia masih redup, tidak terlihat sama sekali. Terus habis itu dia membentuk seperti bulan sabit, terus bulan setengah, habis itu bulan setengah penuh, dan akhirnya full moon atau bulan penuh. Dan kembali lagi ke siklusnya hingga kembali lagi ke awal lagi. Nah, ini berjalan terus selama 1 bulan ya. Bisa dipahami ya untuk fase-fase bulan ini karena kalian sudah bisa melihat langsung, jadi saya rasa kalian tidak bingung. Lanjut. Oke, di sini akibat dari pergerakan bulan itu dia mempengaruhi pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pasang purnama dan pasang perbani. Bedanya apa? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, pasang purnama itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Pasang purnama terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat di gambar bahwa pasang purnama itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada di satu garis lurus, anak-anak. Jadi bisa dipahami ya. Terus bedanya apa dengan pasang perbani? Nah, pasang perbani itu ketika bulan dan matahari menghasilkan gaya yang tegak lurus. Tegak lurus bagaimana? Kalian bisa melihat di sini. Pasang perbani itu terjadi ketika bulan berada di wilayah sini. Nah, bulannya di sini, buminya di sini, dan mataharinya di sini. Nah, akhirnya mereka membentuk garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Oke ya, bisa dipahami perbedaan antara pasang purnama dan pasang perbani. Kita lanjut ke akibat yang selanjutnya. Nah, ini adalah fenomena yang kadang sering dinanti-nantikan oleh orang ya untuk diabadikan momennya, yaitu gerhana. Oke, gerhana kalian masih ingat dibagi menjadi berapa?
Nah, betul sekali, dibagi menjadi dua. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang gerhana matahari. Yang pertama, saya akan menjelaskan gerhana matahari total dan parsial. Parsial itu bisa juga disebut sebagian, ya. Di sini saya sajikan gambarnya. Oke anak-anak, mekanisme terjadinya gerhana matahari total dan sebagian atau parsial. Di sini gerhana terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, di sini ketika matahari, bulan, dan bumi ini berada dalam satu garis lurus akan membentuk gambar seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan wilayah umbra dan penumbra. Nah, wilayah umbra ini jadi bumi, bagian bumi atau wilayah bumi yang berada di wilayah umbra itu dia akan melihat atau mengalami kejadian gerhana matahari total. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan wilayah bumi yang berada di penumbra dia akan mengalami gerhana parsial atau sebagian. Dari sini bisa dibedakan antara gerhana matahari total dan parsial. Gampang ya. Oh ya, yang perlu kalian ingat, lintasan bulan atau garis edar bulan itu dia tidak bulat sempurna. Akan tetapi dia berbentuk elips. Nah, ini nanti akan membedakan terjadinya gerhana. Nah, selain ada gerhana matahari total dan parsial, tentu kalian pernah mendengar yang namanya gerhana matahari cincin. Jadi bentuknya seperti cincin. Bagaimana proses terjadinya? Oke, saya sajikan gambarnya ya anak-anak. Oke. Di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Jadi jika tadi hanya ada wilayah umbra dan penumbra, sekarang ditambah lagi ada wilayah antumbra. Kenapa wilayah ini bisa terbentuk? Hal ini dikarenakan posisi bulan berada di titik terjauh lintasannya. Jadi di sini kalian bisa melihat antara lintasan yang sebelah sini dan yang sebelah sini itu berbeda. Jadi lintasan ini lebih jauh daripada lintasan yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri lebih jauh daripada di sebelah kanan. Sehingga semakin jauh lintasan bulan atau ketika bulan berada di lintasan terjauhnya, maka akan membentuk wilayah antumbra. Nah, di sini mengakibatkan proses terjadinya gerhana matahari cincin. Dari sini bisa dipahami ya anak-anak antara gerhana matahari cincin, matahari total, dan sebagian. Gampang kan ya membedakannya? Oke, saya kasih contoh nyatanya. Oke, ini adalah penampakan beberapa gerhana matahari. Yang pertama ini ada gerhana matahari total, yang mana ini pernah terjadi juga di Indonesia. Yang ketepatan wilayahnya itu kebetulan wilayah Padang ya, itu pernah terjadi. Nah, itu ketika matahari total, suasana siang itu berubah menjadi malam karena mataharinya benar-benar tertutup oleh bulan. Nah, sedangkan kalau gerhana matahari cincin, karena bulan berada di garis orbit atau di garis edar yang terjauh, maka dia tidak bisa menutupi matahari secara sempurna, sehingga bagian pinggir-pinggir matahari ini masih terlihat dan akan membentuk seperti cincin. Nah, sedangkan gerhana matahari sebagian ini dialami oleh wilayah yang berada di wilayah penumbra, wilayah bumi yang berada di wilayah penumbra. Oke ya, bisa dipahami perbedaannya. Lanjut. Gerhana yang berikutnya adalah gerhana bulan. Oke, singkat saja, ini lebih gampang lagi. Nah, di sini saya menyajikan beberapa posisi bulan. Ada posisi 1, 2, dan 3. Oke, gerhana bulan terjadi apabila bumi berada satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Nah, jadi cahaya matahari tidak sampai ke bulan, sehingga bulan mengalami gerhana. Nah, gerhana bulan total itu terjadi di gambar nomor 1. Jadi wilayah umbra. Jadi jadi wilayah bumi yang berada di wilayah umbra itu akan melihat fenomena gerhana bulan total. Sedangkan gerhana gerhana bulan sebagian itu dia ada di yang nomor 2.
Yang selanjutnya yakni gerhana bulan. Oke, gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi, matahari, dan bulan itu berada dalam satu garis lurus. Yakni cahaya matahari tidak bisa sampai di bulan karena tertutup oleh bumi. Nah, di sini ada gambar 1, 2, dan 3 dengan posisi bulan yang berbeda-beda. Jadi wilayah bumi yang bagian sini atau yang nomor 1 ini di wilayah umbra itu akan mengalami gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika wilayah bumi berada di wilayah antara umbra dan penumbra. Jadi yang nomor 2 ini terjadi proses gerhana bulan sebagian. Sedangkan yang di bagian nomor 3 atau di wilayah penumbra itu tidak terjadi gerhana bulan. Perlu diingat-ingat ya, tidak terjadi gerhana bulan. Akan tetapi di sini cahaya bulan menjadi redup. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, ini adalah penampakan gerhana bulan ya, proses terjadinya gerhana bulan. Nah, akhirnya materi kita selama 1 semester ini, di semester genap ini sudah selesai semuanya. Untuk hari ini, jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah saya instruksikan. Jika tidak mengerjakan, maka nilai ulangan kalian saya anggap 0. Oke ya, bisa dipahami? Nah, jika di materi ini masih ada yang merasa bingung, silahkan kalian berdiskusi di grup kelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju PAT.